Ya, halo pemirsa, kembali Anda menyaksikan Halo Indonesia. Dan seperti biasa, selama 1 jam ke depan kami akan menghadirkan beragam informasi. Seperti apa saja, Arden? Ya, betul sekali pemirsa, serangkaian informasi inspiratif dan juga terkini telah kami siapkan hanya untuk Anda. Di antaranya, mengenang jejak gerakan Budi Utomo. Ada pula patung Buddha dari kertas. Ya, dan dalam segmen bincang kita akan membahas tentang gerakan berbagi pangan bagi masyarakat prasejahtera. Dan inilah Halo Indonesia selengkapnya. Ya pemirsa, berdirinya organisasi pergerakan Budi Utomo menjadi awal bangkitnya kesadaran pemuda untuk berbangsa. Oleh karena itu, tanggal 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Dan tentunya semangat kebangkitan nasional masih bisa diterapkan oleh generasi muda saat ini dengan berbagai cara yang unik dan juga berbeda, seperti melalui pendidikan dan juga kebudayaan. Berikut liputannya. School tot Opleiding van Indische Artsen, atau yang juga dikenal dengan singkatan Stovia, adalah sekolah untuk pendidikan dokter pribumi di Batavia pada zaman kolonial Hindia Belanda. Pada 1811, penyakit cacar menjadi ancaman bagi masyarakat pribumi, dan Hindia Belanda kekurangan dokter. Oleh karena itu, beberapa orang bumi putra dilatih untuk menjadi mantri cacar dan dididik oleh para pemilik vaksinasi. Salah seorang lulusan sekolah dokter Jawa, yaitu Dr. Wahidin Sudirohusodo, berkeliling ke Pulau Jawa dalam rangka mempropagandakan studi funds atau penggalangan dana pendidikan bagi masyarakat tidak mampu yang terkekang akibat penjajahan. Kemudian ia singgah di Stovia dan menyampaikan maksud tersebut di hadapan pelajar Stovia. Sejak saat itu, pemikiran pelajar Stovia terbuka, yakni Raden Sutomo, Gunawan Mangukusumo, Gumbrek, Muhammad Saleh, dan Sulaiman. Pada tanggal 20 Mei 1908, tepat pukul 9 pagi, bertepat di ruang belajar anatomi Stovia, mereka mengadakan pertemuan diskusi. Di sana, Sutomo menjelaskan gagasannya bahwa hari depan bangsa dan tanah air ada di tangan mereka. Maka lahirlah organisasi Budi Utomo, sebuah organisasi pergerakan yang bertujuan memajukan pendidikan, pertanian, hingga kebudayaan. Menurut Sujiman, Kepala Seksi Penyajian dan Pelayanan Edukasi Museum Kebangkitan Nasional, berdirinya Budi Utomo oleh pelajar Stovia merupakan awal bangkitnya kesadaran berbangsa. Oleh karena itu, tanggal 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Mereka melakukan diskusi. Namun demikian, atas ide dan gagasan Dr. Wahidin Sudirohusodo waktu itu tahun 1907, kemudian terrealisasi 1908 bahwa Dr. Wahidin mengharapkan ada namanya propaganda studi pon. Propaganda studi pon itu bagaimana rakyat Indonesia itu dapat mengenyam pendidikan walaupun dia tidak mampu. Nah, sebelum menginjak ke Banten, Dr. Wahidin mampir ke sekolah Stovia ini dan ditemui oleh para pemuda kita, diantaranya Dr. Sutomo atau waktu itu masih calon ya, Dr. Suraji, Dr. Sulaiman, Dr. Suwarno dan lain-lain, ada 9 tokoh. Nah di situ dia punya gagasan ide, saya punya gagasan bagaimana caranya meningkatkan harkat martabat bangsa Indonesia kita ini. Masa kebangkitan nasional berakhir pada 17 Agustus 1945, bersamaan dengan dibacakannya proklamasi kemerdekaan oleh Soekarno dan Hatta. Proklamasi menjadi lahirnya negara baru yang berdaulat. Semangat Budi Utomo untuk mengubah nasib bangsa agar lebih bermartabat masih bisa diterapkan oleh generasi saat ini. Menika satunggaling pademalan ingkang sae nelakaken budi pekerti utami. Nah, dari situlah maka disebutlah namanya organisasi Budi Utomo. Ya udah namain saja organisasi itu organisasi Budi Utomo. Ya, Budi Utomo itu budi yang mulia. Lydia Agustin, Muhammad Saleh, Daai TV. Ya, Museum Kebangkitan Nasional menjadi saksi bisu lahirnya kesadaran nasional dan organisasi pergerakan modern pertama kali, yaitu Budi Utomo. Sebelum menjadi museum, bangunan ini dahulunya merupakan sekolah kedokteran yang didirikan oleh Belanda dengan nama Stovia atau Sekolah Kedokteran Bumi Putra. Kira-kira apa saja yang menarik dari jejak sejarah di museum ini? Berikut liputannya.
Tak jauh dari Pasar Senen, tepatnya di Jalan Abdurrahman Saleh nomor 26 Jakarta Pusat, berdiri sebuah gedung tua bekas Sekolah Kedokteran Stovia yang didirikan Belanda untuk orang-orang Bumi Putra. Kini dikenal sebagai Museum Kebangkitan Nasional. Di tempat inilah, bibit-bibit nasionalisme para pemuda bangkit dan lahir dengan nama organisasi Budi Utomo, yang dipelopori oleh pelajar Stovia, yaitu Sutomo dan kawan-kawan. Karena kental dengan sejarah perubahan bangsa, maka pada 20 Mei 1974, gedung ini diresmikan oleh Presiden Soeharto sebagai Museum Kebangkitan Nasional. Dengan luas tanah sekitar 14.600 meter persegi, museum ini dibangun sama seperti aslinya dan memiliki 10 ruang. Antara lain, ruang pengenalan, ruang sebelum pergerakan, ruang awal kesadaran nasional, ruang pergerakan nasional, ruang informasi, ruang dosen Stovia, ruang pendidikan, ruang memorial Budi Utomo, ruang asrama dan perpustakaan museum. Dari sekian banyak ruangan, ruang memorial Budi Utomo adalah salah satu ruangan yang memiliki peran penting terhadap perubahan bangsa. Tak hanya itu, museum ini juga memiliki 2040 koleksi benda-benda kedokteran zaman Stovia, seperti alat pembuat obat, alat pendeteksi detak jantung, dan berbagai alat medis lainnya. Ini peristiwa yang terjadi di gedung ini sangat monumental, punya nilai sejarah yang sangat tinggi. Satu, timbulnya organisasi pergerakan nasional. Kedua, para tokoh-tokoh bangsa itu lahir dari sini. Mereka mengenyam pendidikan dari sini. Ini hebatnya seorang calon dokter tapi berpolitik. Kemudian tahun 74 diresmikan oleh Pak Harto menjadi Gedung Kebangkitan Nasional. Museum yang dibuka setiap hari Selasa hingga Minggu ini memiliki berbagai acara, seperti mengunjungi sekolah untuk penyuluhan, acara kebudayaan wayang, dan promo kunjungan dari sekolah-sekolah. Dengan tiket masuk sebesar Rp2.000 untuk dewasa dan Rp1.000 untuk anak-anak, museum ini cukup ramai dikunjungi oleh masyarakat, khususnya di akhir pekan dan hari libur. Pengunjung mengaku dapat lebih memahami peran para pejuang, khususnya pemuda kala itu bagi kemajuan bangsa Indonesia. Seru, menambah pengetahuan sama yang udah dipelajarin di sekolah jadi bisa dilihat di sini. Saya ngelihat banyak ini ya, dari mulai diorama segala macam itu fasilitas museumnya bagus, jadi bisa lebih tahu aja. Karena kita pengen ngelihat tentang perjuangan-perjuangan tentang pahlawan-pahlawan yang dahulu, gimana sih ngebangkit Indonesia yang tadinya masih belum mengerti apa-apa sampai bisa kayak sekarang, bisa kita punya pendidikan lebih, kita punya wawasan yang luas seperti itu. Lydia Agustin, Muhammad Saleh, Daai TV. Ya pemirsa, menjelang perayaan Trisuci Waisak yang akan berlangsung pada Sabtu 21 Mei mendatang, berbagai kegiatan telah dilakukan. Dan untuk mengetahui kegiatan lain apa saja yang sudah berlangsung hari ini di Candi Mendut, kami telah terhubung dengan tim Halo Indonesia yang telah berada di Magelang, Jawa Tengah. Ya silakan rekan Zulfil dengan laporannya. Baik, silakan rekan Zulfil. Oke, baik Matt dan juga Ardes, pemirsa, pada hari ini para pemuka agama Buddha dari berbagai daerah dan juga dari berbagai negara melakukan ritual pengambilan air suci di Umbul Jumprit, Temanggung, Jawa Tengah dan juga di Merapen, Purwodadi, Jawa Tengah. Rencananya api abadi dan juga air suci ini akan disemayamkan selama 1 malam di Candi Mendut tempat saya berada pada hari ini. Pada hari ini seperti yang terlihat bahwa Candi Mendut sudah mempersiapkan berbagai hal termasuk juga meja altar yang nantinya akan diisi oleh air suci dan juga akan api abadi juga akan dibakar pada lilin yang berada di altar. Dan rencananya pada hari ini simbol kehidupan tadi yang baik itu api dan juga air akan sampai pada hari ini akan sampai hari ini di Candi Mendut sebelum dibawa ke Candi Borobudur untuk diikut sertakan dalam perayaan detik-detik Waisak yang akan berlangsung pada besok hari pada tanggal 21 Mei 2016. Demikian Matt dan juga Ardes. Baik, kira-kira sudah ada berapa peserta yang sudah hadir di sana, Zulfil? Ya, pada hari ini
tidak semua para pemuka agama pergi ke Umbul Jumprit dan juga ke Merapen untuk pengambilan air suci dan juga api abadi. Namun ada juga mereka yang telah hadir di sini untuk mengikuti prosesi yang akan berlangsung pada sore hari nanti. Sementara itu pada hari ini juga di Candi Borobudur juga telah berlangsung kegiatan pilgrimage tour, yaitu kegiatan ibadah atau semacam napak tilas yang dilakukan dari Candi Borobudur menuju candi-candi yang berada di sekitar kawasan Borobudur. Demikian Matt dan juga Ardes. Oke, ini kalau kita lihat acara puncaknya adalah besok. Nah kira-kira apa persiapan akhir yang akan dilakukan oleh pihak panitia, mengingat bahwa besok juga Ardes dan juga pemirsa akan ada Wakil Presiden Indonesia Pak Yusuf Kala yang akan juga hadir di sana. Ya, berbagai persiapan juga telah dilakukan oleh panitia maupun juga dari aparat pemerintahan yang di Kota Magelang. Seperti tadi saya juga sudah melihat bahwa pihak keamanan sudah mempersiapkan timnya untuk mengamankan jalannya prosesi yang nanti akan berlangsung, yaitu datangnya api dan juga air dari dua tempat tadi, maupun juga untuk esok hari, yaitu untuk prosesi pengantaran air dan api dari Candi Mendut menuju ke Candi Borobudur. Demikian, Matt. Oke, ini kalau kita lihat kan akan menjadi salah satu potensi wisata juga di sana ya, Res ya. Iya, Kira-kira potensial. apakah ada sudah banyak wisatawan yang hadir di sana, Zulfril? Iya, sejak tadi pagi wisatawan juga sudah mulai datang ke Candi Mendut. Begitu juga dengan para peserta maupun juga para pemuka agama Buddha yang mereka sudah datang dari pagi menuju Candi Mendut untuk beribadah maupun juga untuk sekedar melihat-lihat keadaan di sekitar Candi Mendut. Demikian, Matt. Baik, terima kasih Zulfril melaporkan langsung dari Candi Mendut, Magelang, Jawa Tengah. Ya, tentunya perayaan Waisak ini menjadi sebuah momen di mana sangat suci sekali, bukan hanya untuk umat Buddha mungkin, tapi untuk semua umat di dunia ini. Betul, saling toleransi agama ya. Pastinya. Oke. Baik pemirsa, kita akan beralih ke informasi yang berikutnya. Borobudur International Buddhist Conference menjadi salah satu kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka perayaan Trisuci Waisak di Candi Borobudur. Ya, konferensi yang menampilkan pembicara dari arkeolog UI, Nur Hadi Magetsari, dan tokoh agama Buddha ini mengupas mengenai filosofi dari Candi Borobudur. Candi Borobudur yang menjadi warisan budaya dunia sangat menarik untuk dibahas. Baik dari segi sejarah, agama, dan juga berbagai disiplin ilmu lainnya. Saya ditugasi untuk Hal ini terlihat dari banyaknya peserta Borobudur International Buddhist Conference yang diselenggarakan oleh PT Taman Wisata Candi Borobudur Prambanan dan Ratu Boko yang berlangsung di kawasan Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Para peserta tertarik untuk mendengarkan berbagai penjelasan yang berasal dari 4 narasumber, yaitu Biksu Badra Rucis Tafira, Sekjen Kasi, Nur Hadi Magetsari, arkeolog dari Universitas Indonesia, Biksu Sri Panyavaro, Kepala Wihara Mendut, dan Gese Tenzin Zopa, biku asal Nepal. Biku Badra Rucis Tafira menyampaikan pembahasan mengenai Borobudur dan pencerahan manusia, yang menjelaskan bahwa banyak hal yang bisa dipelajari dari Candi Borobudur. Nah, di luar itu Borobudur menyampaikan pesan tentang welas asih, cinta kasih, dan yang paling penting itu adalah bebas dari sikap mementingkan diri sendiri. Pencerahan itu artinya kita tidak lagi berada di dalam samsara. Tidak lagi di dalam samsara berarti kita bebas dari sebab yang membuat kita dalam samsara. Apa sih yang membuat kita bebas dari samsara? Sikap menganggap diri kita paling penting. Konferensi internasional ini diikuti oleh berbagai peserta dari dalam dan luar negeri. Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian pelaksanaan perayaan Trisuci Waisak yang akan berlangsung Sabtu 21 Mei 2016 mendatang. Zulfril Adhaputra, Gunadi, Topan Iskandar, Dai TV. Ya, masih seputar perayaan Trisuci Waisak pemirsa, 19 Mei 2016 kemarin Walubi atau Perwakilan Umat Buddha Indonesia menggelar kegiatan bakti sosial bagi masyarakat Magelang dan sekitarnya. Ya, kegiatan ini melibatkan para tenaga medis dari berbagai instansi baik pemerintahan maupun swasta. Taman Lumpini di kawasan Candi Borobudur menjadi tempat dilangsungkannya kegiatan pengobatan massal gratis yang dilakukan terhadap warga di kawasan Magelang dan sekitarnya.
Kegiatan pengobatan gratis ini tidak hanya melibatkan perwakilan umat Buddha Indonesia atau Walubi selaku pelaksana, namun juga melibatkan berbagai komponen baik pemerintah, swasta, dan juga masyarakat umum. Ditargetkan 8.000 pasien ditangani pada kegiatan ini, melibatkan 239 tenaga medis yang tersebar di 3 poliklinik, di antaranya seperti poliklinik umum, poliklinik gigi, poliklinik mata hingga operasi katarak dan bedah minor. Membangun kebersamaan, karena dengan kekuatan bersama tidak terhingga besarnya. Jika dikerjakan sendiri sangat terbatas. Itu yang paling susah dan paling penting. Tapi bersama Walubi kita sudah melakukan lebih dari 20 tahun. Saya berdoa dan mengharapkan bisa ada penerus dan menular kemana-mana di seluruh Nusantara. Sehingga kita bisa saling menolong dan saling menyintai sesama. Kegiatan pengobatan massal menjadi salah satu rangkaian acara perayaan Waisak. Puncaknya akan dilangsungkan di Candi Borobudur pada 21 Mei mendatang dengan dilangsungkannya acara Dharma Santi yang akan dihadiri oleh Wakil Presiden RI Yusuf Kala. Dari Magelang, Jawa Tengah, Sutrijaya, Topan Iskandar, The ITV. Ya, sementara itu perayaan Waisak di Surabaya, Jawa Timur diisi dengan berbagai kegiatan sosial, seperti misalnya festival yang diselenggarakan oleh Young Buddhist Association di salah satu pusat perbelanjaan terbesar di Surabaya. Ya, yang menarik pemirsa, tahun ini umat Buddha di Surabaya membuat patung Buddha setinggi 8 meter yang terbuat dari kertas karton daur ulang. Di Surabaya, Jawa Timur, Festival Waisak berlangsung dari tanggal 18 hingga 22 Mei. Acara dibuka oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf yang memberi dukungan kepada umat Buddha Surabaya atas terselenggaranya perayaan Waisak di Surabaya. Saifullah Yusuf juga memuji kreativitas umat Buddha Surabaya dalam membuat patung Buddha setinggi 8 meter yang terbuat dari kertas karton daur ulang. Selain itu, ada pula kegiatan sosial donor darah yang diperuntukkan untuk penderita kanker. Sebenarnya ini kan ingin memberikan informasi kepada publik tentang hal-hal apa aja yang kaitannya dengan ajaran Buddha, terutama yang menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan menyebarkan kasih sayang, cinta sesama, berbuat baik. Itu adalah hal-hal yang perlu dikampanyekan, ya, sekaligus juga menggugah kebersamaan. Mengangkat tema selfless, diharapkan umat Buddha bisa lebih banyak lagi terlibat dalam misi kemanusiaan serta cinta lingkungan. Ada 2 alasan kenapa kita menggunakan kardus, ya. Jadi alasan yang pertama karena material ini adalah material yang bisa digunakan didaur ulang. Kalau kita menggunakan material plastik, ya itu akan lebih susah untuk terdegradasi, kan. Nah, sementara pameran ini hanya 5 hari. Nah, setelah pameran selesai, terus patung setinggi 8 meter, 6 meter ini mau dikemanakan, ya kan? Kita muda-mudi, terus terang panitia karena muda-mudi, dan kita tidak dinaungi oleh sebuah yayasan yang berisi orang yang, ya tanda kutip, orang-orang yang bermodal besar, yang punya gudang atau apapun. Yang Buddhist Association sendiri berisi anak-anak muda. Kita tidak punya gudang. Kalau setiap tahun kita adakan 5 kali Waisak Festival, kita punya 5 patung setinggi 8 meter, ya kita tidak punya tempat untuk itu. Nah, karena itu kita membuat material-material yang mana setelah kita pakai ini bisa kita degradasi, ya kan? Bisa kita daur ulang atau apapun itu. Tim Liputan, The ITV. Baik, selanjutnya kami akan membahas tentang gerakan berbagi pangan bagi masyarakat prasejahtera. Namun setelah jeda berikut, pemirsa tetap bersama kami di Halo Indonesia.
Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Halo Indonesia dan sekarang kita akan membahas tentang Food Bank of Indonesia. Seperti kita tahu bahwasanya Bank Makanan atau Food Bank, Ardes dan juga pemirsa, ini memang sudah dikenal luas di negara-negara maju ya. Karena memang lahirnya awal sekali di Phoenix di Arizona, Amerika Serikat pada tahun 1967 bernama St. Mary's Food Bank. Dan tentunya Food Bank of Indonesia ini memberikan sebuah perubahan baru ya, terutama di negara kita Indonesia. Dan pastinya ini bisa memberikan angin segar buat kita karena terjadi kesenjangan yang cukup besar. Jadi bukan hanya kesenjangan yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin. Kita lihat kalau di restoran, kafe banyak yang membuang makanan. Matt pernah? Tidak ya, karena memang banyak teman-teman kita di luar sana, saudara-saudara kita yang memang membutuhkan. Oleh karena itu memang sisi humanis kita ini diuji di sini. Nah, untuk membahas tentang Food Bank of Indonesia, telah hadir bersama kami di Studio Halo Indonesia Bapak M. Hendro Utomo selaku Executive Director dari Food Bank of Indonesia dan juga Wida Septarina selaku Program Director dari Food Bank of Indonesia. Namun sebelum kita berbincang lebih lanjut dengan kedua narasumber kita hari ini, kita saksikan dulu tayangan berikut. Food Bank of Indonesia memberikan kepedulian terhadap sesama dengan berbagi makanan kepada mereka yang kurang mampu. Lembaga sosial yang berdiri sejak tahun 2015 ini terinspirasi dari sistem kerja bank makanan yang ada di beberapa negara maju, seperti Inggris dan Amerika Serikat. Food Bank of Indonesia memulainya dengan sebuah langkah sederhana. Ya, membagikan sarapan secara gratis kepada para lansia dan juga buruh berpenghasilan rendah. Berbagi sarapan gratis ini telah berlangsung selama 1 tahun dan baru dilaksanakan di 2 lokasi di Jakarta. Salah satunya di Bilangan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kegiatan berbagi makanan yang dilakukan oleh Food Bank of Indonesia ini dilakukan setiap hari Selasa dan Kamis. 40-50 lansia dan warga berpenghasilan rendah mengantri di posko makanan untuk mendapatkan seporsi nasi lengkap dengan lauk pauk. Penerima sarapan gratis ini sebelumnya telah didata berdasarkan kemampuan ekonominya, yang rata-rata sudah tidak bekerja. Food Bank of Indonesia ini pun memberdayakan relawan lokal yang bertugas melayani penerima bantuan dan mengantar makanan ke rumah warga lansia yang tak mampu berkunjung ke posko makanan. Tak hanya diperbantukan secara fisik, para relawan ini juga melatih diri untuk mengasah kepedulian mereka terhadap sesama. Food Bank of Indonesia berharap dalam jangka panjang kontribusinya untuk membantu kebutuhan pangan masyarakat dapat terus berkembang dan di masa depan dapat membantu menciptakan ketahanan pangan masyarakat Indonesia. Baik. Ini luar biasa sekali pastinya dan menjadi inspirasi tersendiri. Nah, supaya kita semakin terinspirasi lagi, pastinya seperti yang telah kita janjikan bahwa kita akan langsung saja berbincang dengan pastinya CEO dan juga Program Director dari Food Bank of Indonesia. Telah hadir di Studio Halo Indonesia ada Pak Hendro Utomo dan juga Ibu Wida Septarina. Apa kabar? Baik. Ya, selamat datang di Halo Indonesia Pak Hendro dan juga Bu Wida. Semangat pagi. Selamat pagi. Hari ini cerah sekali nih. Merah. Menyala, Baik. bangkit. Pak Hendro Utomo, saya ingin langsung bertanya mengenai kenapa Anda ingin menggagas Food Bank of Indonesia. Apa urgensinya sehingga Indonesia pun perlu? Karena yang pertama kali didirikan itu di Amerika Serikat ya. Betul. Kenapa akhirnya Anda merasa bahwa Indonesia, negara tercinta kita ini membutuhkan Food Bank of Indonesia? Oke, kalau Amerika aja butuh, apalagi Indonesia gitu ya. Karena bukan kesenjangan ya, tapi ada ketimpangan antara orang-orang yang punya akses kepada makanan gitu dan mereka berlebihan gitu. Tapi di sisi lain ada orang-orang yang membutuhkan. Gitu, sesimpel itu. Nah, kenapa bentuknya Food Bank? Sama seperti perjuangannya Budi Utomo, organisasi itu penting. Gitu. Yang selama ini kita kerjakan adalah temporer. Kita punya rezeki, kita bagikan. Tapi setelah itu kontinuitasnya yang jadi masalah gitu. Sementara orang yang dibantu itu butuh bantuan dalam periode tertentu sehingga mereka bisa mandiri ke depannya. Oke, memang salah satu tujuannya adalah supaya teman-teman kita di luar sana bisa mandiri ke depannya. Baik, kita ke Bu Wida. Bu Wida, ini kalau kita lihat sebelum kita membahas lebih lanjut, tadi sudah dibuka Ardes dengan bahwasanya awal kali dibuka di Amerika Serikat saja butuh, apalagi Indonesia ya, negara belum maju lah, baru berkembang. Nah, kemudian kita ingin menyamakan persepsi dulu nih Bu Wida, tentang apa itu Food Bank, supaya sama-sama kita pengertiannya sama, definisinya sama, tentang apa itu Food Bank. Oke, Food Bank sendiri itu merupakan gerakan yang sinergis ya antara berbagai pihak untuk membantu pihak yang membutuhkan, yang terutama yang tidak mempunyai akses pangan begitu. Jadi kita akan ajak semua pihak, misalnya pihak yang surplus makanan, untuk bisa dipertemukan dalam
sebuah gerakan memberi bantuan mengurangi kelaparan. Baik, nah kira-kira saya dengar-dengar sudah 1 tahun ya kira-kira kita berjalan. Apa saja program-program yang sudah direncanakan dan sudah dijalankan oleh Food Bank of Indonesia? Oke, dalam 1 tahun ini kita yang rutin yang sudah kita lakukan adalah ada posko pangan yang sudah berlangsung 2 kali dalam 1 minggu ya. Kemudian juga ada Mentari Bangsaku, program untuk gizi anak sekolah. Kemudian juga kita melakukan pemberian dalam rangka Hari Raya Kurban, kita memberikan kurban ke pelosok begitu, ke daerah yang remote area ya. Oke, ini kalau kita lihat, kita coba beralih ke Pak Hendro. Pak Hendro, ini kalau kita lihat dari awal mula tahun 1967 di Amerika Serikat kan memang Food Bank of America lah kita sebutnya, itu diawali dari perayaan Thanksgiving yang ada di sana ya. Gitu. Kemudian meluas ke teman-teman yang mungkin dari kaum marginal yang ada di sana. Nah, kemudian apakah di Indonesia punya segmentasi yang berbeda dengan awal kali ide ini dicetuskan di Amerika, atau sebenarnya segmennya sama? Kalau akar filosofinya sebenarnya berakar pada masyarakat Indonesia. Itu banyak sekali sumbernya. Kalau dalam Islam itu kan diwajibkan untuk caring terhadap tetangga-tetangga kita. Dalam agama Buddha juga sama seperti itu. Semua agama ya? Dari egois, ya. Semua agama gitu. Jadi asalnya dari situ. Jadi istilahnya lebih baik berbagi, hidup rukun bersama, dan pastinya itu menjadi spirit awal juga dari Food Bank of Indonesia. Betul, gitu ya? betul. Secara kultural juga kan kita terbiasa kalau kita punya makanan kita bagikan kepada tetangga kita gitu ya. Nah sekarang persoalannya adalah bagaimana gerakan yang spontan-spontan itu, sporadis, menjadi sebuah gerakan yang terorganisir. Gitu, keywordnya di organisasinya. Baik, nanti kita akan bahas juga kira-kira tantangannya seperti apa. Pastinya kita juga akan tahu kira-kira bagaimana hambatan-hambatan yang juga dialami pastinya ya. Baik, kami akan kembali setelah yang satu ini, tetap bersama kami di Halo Indonesia. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Halo Indonesia, dan tadi sebelum break kita berbicara tentang salah satu tujuan utama kenapa adanya Food Bank of Indonesia ini dibangun adalah kedepannya diharapkan masyarakat ini bisa lebih mandiri dalam hal pemenuhan pangan. Betul nah, yang menjadi pertanyaan kemudian adalah apakah hanya sekedar programnya membagi makanan atau ada program yang lain sehingga tadi tujuannya atau objektifnya tercapai, mereka bisa mandiri ke depan. Kita langsung ke Pak Hendro. Pak Hendro, selain berbagi makanan, apakah ada proyek-proyek sub-sub yang lainnya yang kemudian diterapkan oleh teman-teman dari Food Bank of Indonesia kepada teman-teman di lapangan? Ya tetap fokusnya pada memberikan makanan ya, karena itu mendasar sekali gitu. Jadi kalau orang hanya punya duit pendapatan untuk 2 kali makan dalam 1 hari, kita beri bantuan, dia akan bisa menabung atau punya lebih berdaya gitu ya. Pasti ada sub-subnya gitu. Jadi misalnya kita membentuk relawan-relawan lokal, baik di sekolah maupun di lingkungan gitu ya. Kemudian kita didik dia untuk food safety misalnya, kemudian memasak makanan yang baik, kemudian makanan-makanan untuk dijual gitu. Setelah itu inginnya sih nanti ke depan ingin mendampingi mereka sehingga makanan-makanan itu bisa dibantu dijual. Sehari-hari biasanya itu mekanisme seperti apa, Bu Ida? Apakah istilahnya teman-teman Food Bank of Indonesia ini keliling, belusukan, atau justru bikin acara, atau seperti apa kira-kira? Oke. Kalau untuk posko pangan karena memang sudah ada, jadi kita membuka satu semacam dapur umum di satu wilayah misalnya, kemudian melibatkan relawan setempat, kemudian kita mulai mendata siapa saja yang membutuhkan, karena itu penting sekali kan untuk mengetahui apakah itu tepat sasaran begitu. Setelah itu kita akan membuka tempat untuk makan, mereka akan makan di sana. Sebagian bagi yang sakit atau yang sudah lansia kita akan kirimkan ke rumah-rumah mereka. Seperti itu. Oke, ini kalau kita lihat kan memang edukasi ya Bu Wida dan juga Pak Hendro. Ini edukasi ke masyarakat bahwasanya ayo sama-sama kita pemenuhan pangan, dan yang terpenting bukan hanya sekedar seberapa banyak kuantitasnya tapi kualitas, atau juga kita berbicara tentang nutrisi. Nah, apakah kemudian ada banyak tanggapan dari masyarakat yang bilang, aduh Pak Hendro saya sebenarnya mau tapi mahal nih Pak, gitu. Ada nggak sejauh ini respon dari masyarakat seperti itu? Tanggapannya macam-macam Mas. Ada yang mau kita bantu, perlu bantuan nggak gitu ya. Dia bilang ada uangnya nggak, gitu. Nah yang seperti itu udahlah tinggalkan gitu ya. Tapi ada juga yang kita bantu, misalnya di daerah Jakarta Selatan misalnya gitu, daerah kelas menengah atas kebanyakan gitu, tapi ada kantong-kantong kemiskinan tetap di situ. Ada orang-orang yang terlupakan, orang-orang senior gitu. Nah ketika kita bantu, lingkungan itu mulai bergerak.
mereka bilang, loh orang luar aja mau membantu gitu. Masa kita nggak peduli sama tetangganya gitu. Jadi mereka mulai bergerak. Jadi ada sebuah nilai yang kita tularkan. Di program Mentari Bangsaku juga sama gitu. Jadi kita bantu anak-anak itu supaya nggak lapar, karena 40% anak sekolah menurut data itu berangkat sekolah dengan perut lapar gitu, sehingga mereka nggak konsentrasi, menderita. Nah, ketika kita bantu, suatu saat mereka akan menjadi leader, memimpin, jadi mentari bangsaku gitu. Mereka akan punya sifat yang sama untuk peduli terhadap sesamanya gitu dan membantu juga. Baik, saya penasaran. Tadi Ibu Wida mengatakan bahwa Anda memilih untuk konsumennya istilahnya. Bagaimana cara Anda menyeleksinya? Karena kan mungkin saja ada yang berbohong, pura-pura membutuhkan padahal sebenarnya tidak membutuhkan makanan istilahnya, ya, atau seperti apa? Ya, justru karena itu kami bekerja dengan relawan lokal. Di situ mereka yang paling tahu siapa orang-orang ini, begitu ya. Jadi kalau memang orang itu malas tidak mau bekerja, ya sudah, itu bukan target kita. Tapi orang yang berpenghasilan rendah yang sehari cuma dapat 20.000, 25.000, itu akan sangat membutuhkan ya, karena uang 10.000 berharga buat mereka untuk. Jadi ada wawancara terhadap tetangganya. Baik. Baik, nanti kita akan diskusi lagi. Kita akan lihat terlebih dahulu program Mentari Bangsaku seperti apa. Berikut liputannya. Kegiatan berbagi yang dilakukan oleh Food Bank of Indonesia tidak hanya berupa makanan, namun juga berupa susu yang dibagikan kepada anak-anak sekolah dasar. Salah satunya Sekolah Dasar Gandaria Utara 11. Relawan Food Bank of Indonesia membawa 2 galon susu yang akan dibagikan kepada 250 anak sekolah dasar Gandaria Utara 11 ini. Kegiatan ini dilakukan dalam mendukung pemenuhan gizi dan nutrisi anak di sekolah yang telah dilakukan sejak tahun 2015. Kegiatan membagi-bagikan susu ini diberi nama Mentari Bangsaku. Program ini tercetus karena keprihatinan relawan Food Bank of Indonesia terhadap kondisi gizi anak sekolah dasar, yang cenderung tak memperhatikan gizi makanan yang dikonsumsinya. Kegiatan berbagi susu ini diharapkan dapat terus berkembang dan dilaksanakan secara merata di sejumlah sekolah dasar lainnya di Jakarta. Ya, sangat inspiratif sekali pastinya ya. Betul sekali. Ini kalau kita lihat anak-anak muda Indonesia sedari kecil mendapatkan nutrisi gizi yang baik, ya kedepannya Indonesia akan jauh lebih maju dan positif. Sukses, ya, positif sekali ya. Oke, kita kembali lagi ke Pak Hendro. Pak Hendro, sejauh ini sudah berapa sekolah sih yang menjadi sasaran atau target dari Food Bank of Indonesia ini sendiri? Kalau yang nggak tetap, mungkin sekitar 10-12 gitu ya. Tapi yang tetap, yang kita monitor terus, selama 6 bulan, 7 bulan itu ada 2. Tapi dalam waktu dekat ini akan menjadi 12 totalnya. Kira-kira gitu. Tantangannya seperti apa? Mungkin ke Ibu Wida ya, yang itu sehari-hari menjalankan programnya. Karena kalau kita tadi sudah ada program Mentari Bangsaku, terus ada yang tadi posko lagi. Saya yakin pasti ada hambatan dan tantangannya. Seperti apa Bu Wida? Tantangannya banyak sekali ya. Tantangannya banyak karena kita kan sebenarnya menyalurkan sesuatu ya. Makanan itu kan hal yang harus dijaga ya, ininya apa kebersihannya segala macam higienisnya. Tidak semua orang menyadari itu. Ya, jadi kita juga harus melatih mereka, itu salah satu tantangannya. Hal yang lain adalah mungkin source itu mungkin kadang-kadang terbatas, jadi kita membutuhkan sumber daya. Makanya POI selalu mengharapkan pihak misalnya pihak bisnis atau korporasi bisa turut membantu gitu ya, untuk selalu ada makanan ini yang tersedia untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan. Oke, berbicara tentang korporasi, apakah sejauh ini sudah ada semacam CSR lah, Corporate Social Responsibility dari perusahaan yang kemudian ikut membantu teman-teman di Food Bank of Indonesia seperti Pak Hendro dan juga Bu Wida lakukan? Gimana Pak Hendro? Ya, selama ini memang kebanyakan masih individual gitu ya, dari donasi, amal jariah, zakat gitu ya. Belakangan sudah mulai bergabung beberapa perusahaan besar, perusahaan multinasional. Sudah, dan ke depan ada beberapa yang menjadi yang sedang penjajakan gitu. Jadi sehingga mudah-mudahan ke depan bisa continue gitu, bisa sustain. Dan kita evaluasi betul dari sisi psikologi dan dari sisi kesehatan. Baik, balik lagi ke tadi resource yang Ibu Wida katakan, bahwa yang namanya kalau relawan itu kan harus dibekali juga lah istilahnya. Kira-kira pembekalan apa saja yang diberikan? Training kah atau seperti apa? Karena kan bicara soal makanan ada dari gizinya, dari nutrisi. Jadi bukan hanya sekedar makan kenyang, seperti itu kan? Betul.
Kami bekerja sama juga sih dengan nutrisionis. Oh. Jadi yang nutrisionis itu menjadi salah satu pembina kita untuk beberapa program, termasuk misalnya Mentari Bahasaku itu ada psikolognya, ada ahli nutrisi. Jadi kita belajar bersama-sama karena mungkin kalau kami sendiri juga bukan ahli gizi ya, tapi mereka bisa menunjukkan oh seperti ini loh harusnya asupannya apa sih gitu. Baik. Jadi Dan memang itu juga ada workshop ya. relawan, basisnya relawan. Basisnya relawan. Jadi nggak dibayar. Baik, nanti kita akan bahas mengenai target dan juga harapan kira-kira tahun-tahun ke depannya. Namun tentunya kami akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Halo Indonesia. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Halo Indonesia, dan kalau kita berbicara tentang food bank, ini menjadi salah satu harapan alternatif yang diharapkan ada di setiap negara, khususnya di Indonesia. Karena apa? Karena kita tidak hanya berbicara tentang makan kenyang saja, tapi juga kita berbicara tentang paradigma dan juga intelijensi dari anak-anak yang kemudian mendapatkan nutrisi dan gizi yang tepat. Sehingga kedepannya kita berpikirnya long term, jangka panjang, sehingga anak-anak Indonesia ini semakin cerdas dan ada hasil positif yang akan didapatkan nantinya. Luar biasa inspiratif. Betul sekali. Oke, kita langsung beralih ke Pak Hendro. Pak Hendro, sejauh ini program yang sangat inspiratif Food Bank of Indonesia. Ya, pertanyaannya, adakah perhatian dari pemerintah yang akan diberikan kepada teman-teman di Food Bank of Indonesia untuk saat ini dan ke depannya nanti? Ada Mas, kalau nggak ada perhatian ya kita kilik-kilik gitu supaya bekerja bareng. Karena nggak bisa sendirian, ini kan konsorsium gitu. Dan pemerintah adalah bagian penting. Sekarang ini memang kami sangat dekat dengan Kementerian KPPPA begitu. Tapi ke depan juga dengan Departemen Sosial pasti, pendidikan dan kelautan perikanan dan pertanian gitu. Karena nantinya akan merambah juga ke pertanian dan nelayan dan UKM, pedagang makanan. Baik. Apa sebenarnya tadi kalau kita bicara soal hambatan-hambatan yang Ibu Wida katakan kan istilahnya saya sebutnya itu lingkup mikro. Saya penasaran, apakah ada hambatan makro, Bu Wida? Ya, kalau hambatan makro mungkin Pak Hendro yang bisa. Ya, boleh juga Pak Hendro. Saya hanya ingin mengungkapkan bahwa ternyata menurut statistik 10 tahun terakhir itu untuk populasi petani itu menurun sekitar 50%. Untuk nelayan berkurang sekitar 30%. Dalam jangka waktu? Dalam waktu 10 tahun. 10 tahun terakhir? 10 tahun terakhir. Sekarang bayangkan populasi Indonesia semakin besar, tapi justru sumber pangannya semakin menciut. Gitu apa yang terjadi. Jadi sumber daya dari sumbernya itu sendiri berkurang seperti itu? Berkurang. Kalau di negara maju sebagian sudah mekanisasi, tapi kalau di Indonesia kan masih tradisional. Jadi penurunan ini akan berdampak pada produksinya juga. Menurut Anda apa alasan akhirnya tidak atau berkurangnya lah istilahnya orang-orang yang ingin jadi nelayan ataupun petani? Simpel, karena kesejahteraannya, harga jualnya susah, sangat rendah gitu. Jadi kesejahteraannya susah. Jadi sekarang untuk pertanian aja hanya 12% gitu yang usianya di bawah 35 tahun. Jadi bayangkan sekarang pertanian itu penuh dengan orang-orang tua. Nah, jadi sekarang misalnya kita kenal ada seorang peternak Magelang yang dulu dia bekerja di Jakarta, kemudian memutuskan untuk menjadi peternak di desanya. Sekarang dia yang kita dampingi untuk pemasarannya gitu. Jadi orang seperti ini mesti disupport lah. Oke, intinya adalah pendampingan ya. Kita coba beralih ke Bu Wida. Bu Wida selaku program director, apakah ada target yang ingin dicapai ke depannya, proyek terbesar yang ingin dicapai oleh teman-teman dari Food Bank of Indonesia? Yang terdekat saja kita ingin dalam tahun ini kita sudah bisa memiliki food store, kemudian juga transportasi menjadi masalah utama karena lokasi-lokasi yang berjauhan gitu ya. Kemudian yang ketiga mungkin kita bisa memberdayakan daerah-daerah lain supaya mereka juga bisa mendirikan posko-posko pangan maupun dapur umum di daerah-daerah lain gitu ya. Minimal di 5 kota besar ya. Satu lagi yang penting aplikasi digital, karena ke depan digital sangat penting. Baik. Terima kasih Pak Hendro Utomo dan juga Ibu Wida Septarina hari ini sudah hadir di studio Halo Indonesia dan pastinya ini menjadi inspirasi tersendiri buat kita ya. Terima kasih sekali lagi Pak, Bu. Terima kasih sudah diundang. Baik pemirsa, kami akan hadir kembali tentunya dengan berbagai informasi terkini dan inspiratif tetap di Halo Indonesia. Ya, membaca buku adalah hal yang penting, namun minat baca masyarakat masih minim. Inilah yang menjadi latar belakang berdirinya Taman Baca Gria Ilmu di Binong, Banten sejak tahun 2007 lalu. Dan yang istimewa, Taman Baca ini berhasil meraih juara umum Olimpiade Taman Baca tingkat nasional tahun 2015. Nah, kira-kira apa yang menarik dari Taman Bacaan masyarakat ini? Berikut liputannya.
menumbuhkan minat baca pada anak adalah hal yang penting. Inilah yang menjadi tujuan Widi Artati mendirikan Rumah Baca Gria Ilmu di Binong, Tangerang, Banten sejak 2007 lalu. Setiap hari, puluhan anak usia SD hingga SMP datang ke rumah baca untuk mengerjakan tugas, belajar melipat kertas dan mendongeng, dan pastinya membaca dan meminjam buku. Semua kegiatan di rumah baca didampingi oleh relawan tutor dari warga setempat. Hingga kini, Rumah Baca Gria Ilmu memiliki lebih dari 1.700 koleksi buku, yang terdiri dari buku bacaan anak, ensiklopedia, majalah, dan buku pelajaran. Peminjaman buku tidak dipungut biaya, sehingga semua anak dapat belajar dengan leluasa. Karena saya prihatin sekali, mungkin untuk anak yang mampu bisa les, bisa baca buku dengan buku yang harga mahal, dia bisa. Tapi untuk anak-anak yang kurang mampu, untuk aset pengen baca buku itu aja nggak bisa dia. Makanya saya tarik untuk biar dia tahu apa itu buku, biar bisa baca buku yang bagus, biar bisa belajar dengan lebih tekun di sini, bisa menimba ilmu, bisa tahu bisa menggapai mimpinya untuk kedepannya. Itu harapan saya. Dari beberapa pengunjung tetap Rumah Baca Gria Ilmu, Hilwa adalah salah satu yang paling sering menghabiskan waktunya di sini. Siswi SMP ini sudah 4 tahun rutin berkunjung ke rumah baca untuk mengisi waktu dengan belajar bersama dan membaca novel. Ia mengaku banyak hal yang ia peroleh saat membaca buku. Iya, karena di sini seru, terus banyak bisa dapat pelajaran. Di sini bisa ngambil pelajaran tentang matematika, kesenian, dan banyak kerajinan, bikin kerajinan. Terus di sini juga ada perlombaan-perlombaan jika ada hari-hari kemerdekaan. Berkat ketekunannya dalam membaca buku, Hilwa dan teman-teman lain dari Rumah Baca Gria Ilmu Binong berhasil menjadi juara umum Olimpiade Taman Baca Anak tingkat nasional tahun 2015 kemarin. Yeremia Tera, Yoga Pratama, Dai TV. Ya, mengisi waktu dengan hal yang bermanfaat, inilah yang dilakukan oleh ibu-ibu PKK dari RT 16, Kelurahan Binong, Tangerang, Banten, yang mengisi waktu luang dengan belajar bermain angklung. Nah, kira-kira seperti apa keceriaan mereka? Berikut liputannya. Inilah alunan lagu Bubui Bulan diiringi alat musik angklung yang dimainkan oleh 25 orang ibu PKK dari RT 16, Kelurahan Binong, Tangerang, Banten. 2 kali seminggu, mereka rutin berlatih angklung untuk mengisi waktu luang. Mulanya, para ibu ini diajarkan cara bermain angklung dan ketukannya, kemudian dikenalkan dengan berbagai not angka, sehingga mereka dapat memainkan angklung dalam kelompok dengan iringan gendang. Banyak di antara ibu-ibu PKK yang baru pertama mengenal dan memainkan angklung di sini. Salah satunya adalah Ade Andayani, yang merasa senang saat belajar angklung. Pertama kali saya memang nggak bisa ya, karena saya juga pertama kali belajar angklung di sini. Walaupun saya sebelumnya udah tahu angklung itu kayak apa, tapi setelah memainkan ternyata enak sekali karena suaranya itu merdu banget. Dan didengarnya juga enak dan ya gimana ya, ya pokoknya enak aja suaranya. Tidak hanya ibu-ibu PKK, anak-anak juga terlihat antusias bermain angklung. Menurut Uus Kusnawan selaku pembimbing grup, semua orang boleh datang dan bermain angklung di sini dan tidak dipungut biaya. Tujuannya adalah memberikan hal yang bermanfaat bagi lingkungannya. Latar belakang saya untuk membudayakan kesenian. Ini kan angklung dari Jawa Barat ya, udah jarang ditampilkan di daerah-daerah gitu. Kedua, saya untuk mengisi waktu-waktu yang senggang, yang kosong untuk ibu-ibu. Anak-anak ada juga, anak itu terdiri ada kelas SD dan SMP. Jumlahnya lumayan ada cukup banyak, ada 20 lah. Sejak didirikan pertama kali tahun 2014, grup angklung RT 16 Binong telah mengisi berbagai acara hingga tingkat kelurahan. Harapannya, grup angklung ini dapat dikenal lebih luas lagi. Yeremia Tera, Yoga Pratama, Dai TV.
Ya pemirsa, dan pekan ini kami akan merekomendasikan sebuah film yang bercerita tentang Indonesia di tahun 1988 di mana dunia olahraga Indonesia tengah mempersiapkan diri untuk mengikuti Olimpiade musim panas ke-24 di Seoul, Korea Selatan. Ya, kala itu cabang olahraga panahan berada di titik kritis di mana dibutuhkan pelatih yang bisa menyiapkan tim panahan wanita dalam waktu yang singkat. Tim panahan pun harus memilih 3 orang atlet terbaik. Setelah melalui proses seleksi yang panjang, akhirnya terpilihlah 3 orang atlet perempuan yang akan membela nama Indonesia di Olimpiade. Dan mereka ini disebut sebagai 3 Sri Kandi. Dan berikut cuplikannya untuk Anda. Buat apa kami berlatih? Bekerja keras bertahun-tahun kalau pada akhirnya batal berangkat ke Moskow. Saya ini paling tidak suka kalau ada urusan politik dicampur aduk dengan urusan olahraga. Konflik menyelimuti kehidupan 3 Sri Kandi selama masa persiapan Olimpiade. Pak, Yana menang. Kamu boleh bikin bangga negara 1000 kali. Dia boleh berarti buat orang lain. Tapi tidak buat keluarga ini. Pilihan antara keluarga versus impian. Kau itu atlet, butuh itu protein. Akhirnya kau jadi PNS. Suruh Mama pergi untuk pelatnas, Pak. Belum tentu kau berhasil di sana. Impian versus tanggung jawab. Kamu tahu betul susahnya jadi atlet di Indonesia. Umurmu baru 21 tahun, tahu apa tentang cinta? Impian versus cinta. Ini kan jalan Yana menuju Olimpiade. Menjadi tantangan yang harus dihadapi 3 Sri Kandi. 9 bulan lagi, Olimpiade Seoul. Masa-masa latihan yang berat, pergesekan konflik yang terjadi satu sama lain. Menurut kamu mereka nggak bagus? Aku siap. Kerasnya medan berlatih dan waktu yang semakin dekat. Tak membuat ketiga atlet ini patah arang. Kalian ini bukan lagi wakil provinsi, kalian wakil Indonesia. Fokuskan pikiran kalian hanya pada papan target, tidak ada yang lain. Apa yang bisa kalian lakukan? Mereka pun berjuang habis-habisan di lapangan. Untuk kalian, medali ini untuk negerimu. Untuk mendapatkan hasil yang terbaik untuk mengharumkan nama bangsa. Ya pemirsa, berikut perakhiran cuaca dari beberapa kota besar di Indonesia. Ya pemirsa, sekian perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus Halo Indonesia dari Senin hingga Jumat di waktu yang sama. Dan jangan lupa follow Twitter kami di @daai_TV maksud kami, dan juga @haloindodai_TV. Akhir kata, saya Raden Madlias. Dan saya Aris Gunawan mewakili seluruh kru yang bertugas. Pamit undur diri, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.